Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesti Astagina dengan NPM 21862061007P dari kelas konversi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif IPS di SD. Kira-kira apa sih model pembelajaran inovatif yang cocok di mata pelajaran IPS di sekolah dasar? Ada model pembelajaran discover atau inquiry learning, yaitu yang pertama memahami konsep, yang kedua arti, dan yang ketiga hubungan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari model pembelajaran yang inovatif. Discovery learning dirancang dengan kegiatan eksperiensial dan interaktif. Eksperiensial ini memiliki arti instruktur mampu mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai juga sikap melalui pengalaman secara langsung. Memahami konsep ini merupakan penggunaan cerita atau bisa menggunakan permainan, alat bantu visual, dan teknik yang menarik untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik. Selain itu, kita juga mengarahkan peserta didik dalam cara berpikir, bertindak, dan merefleksi yang baru. Selanjutnya arti dalam discover learning atau inquiry ini tujuannya selalu sama bagi peserta didik, yaitu untuk bisa mencapai hasil akhir melalui pengalaman langsung dan proses pembelajaran mandiri. Selanjutnya hubungan, yaitu dengan mengeksplorasi dan memanipulasi situasi atau dengan melakukan eksperimen, peserta didik mungkin lebih dapat mengingat konsep dan pengetahuan baru yang diperoleh. Selanjutnya ada langkah kerja model pembelajaran discovery atau inquiry learning, yaitu yang pertama stimulus. Stimulus berarti memberikan rangsangan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu problem statement, yaitu mengidentifikasi masalah atau memberikan pertanyaan. Yang kedua data collection, yaitu pengumpulan data. Yang keempat data processing, yaitu pengolahan data. Yang kelima verification, yaitu pembuktian. Dan yang keenam yaitu generalization, yaitu menarik kesimpulan. Nah, model pembelajaran tadi dapat kita jadikan sebagai games, yaitu di sini adalah games harta karun. Games ini dibuat ketika kita ingin melakukan latihan soal ke para siswa agar membuat para siswa ini semangat lagi dalam mengerjakan soal yang akan kita berikan. Berikut langkah-langkah dari games mencari harta karun. Langkah yang pertama, doa. Sebelum kita memulai pembelajaran atau games ini, kita memberikan arahan kepada peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, kita mengarahkan para peserta didik untuk berliterasi atau membaca. Untuk waktu kita menyesuaikan bisa 5 atau sampai 10 menit agar memberikan stimulus sebelum belajar supaya para siswa mendapatkan bekal. Nah, selanjutnya kita menjelaskan mengenai peraturan games. Menjelaskan kepada siswa bagaimana kita menjalankan games mencari harta karun ini.
karena siswa harus dijelaskan terlebih dahulu supaya paham alurnya dari awal permainan hingga akhir seperti apa. Jadi hari ini akan mencari harta karun. Nah, harta karunnya itu seperti apa? Harta karunnya adalah soal yang sudah berisi jawaban. Nah, sebelumnya kita sebagai guru, kita sudah menyiapkan beberapa soal dibuat seperti gulungan kertas. Boleh itu menyesuaikan untuk berapa banyaknya. Kemudian, jika games akan dimulai, kita memberikan arahan kepada siswa untuk maju ke depan kelas, menghadap ke papan tulis. Kemudian kita ke meja para siswa untuk menyembunyikan soal-soal yang sudah ada jawaban. Menyembunyikannya bisa di selip-selipan kursi, meja, atau di dalam buku juga boleh. Nah, jadi kita menyembunyikan soal sebanyak yang telah disiapkan. Nah, jadi siswa menganggap soal yang telah diberikan itu merupakan harta karun, karena nanti ketika siswa mengerjakan latihan soal, pasti bisa lebih semangat. Selanjutnya yang keempat, mencari harta karun. Setelah guru menyembunyikan soal-soal, kita meminta para siswa untuk mencari soal sebanyak mungkin. Kalau bisa, yang telah kita sembunyikan sesuai dengan jumlah yang kita kasih itu ketemu semua. Ini merupakan part yang paling menyenangkan. Kenapa? Para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran untuk mencari soal tersebut. Jadi, anak-anak atau para siswa menjadi lebih semangat dalam pembelajaran. Istilahnya tidak ada kata mengantuk, tidak ada kata jenuh. Pasti semua akan semangat mencari harta karun tersebut. Selanjutnya yang kelima, menulis ulang harta karun. Setelah harta karun ditemukan, kita meminta para siswa untuk menuliskan kembali soal-soal beserta jawabannya agar apa? Agar siswa bisa mengingat materi atau latihan soal yang akan kita kerjakan daripada para siswa diberikan istilahnya materi yang terlalu banyak. Jadi kita rangkum berupa soal yang sudah berisi jawaban. Setelah itu, siswa menulis soal dan jawaban yang mereka temukan, lalu saya menyuruh anak-anak untuk memahami apa yang mereka tulis. Jadi mereka juga istilahnya lebih semangat untuk menulis karena mereka akan paham dan mengerti jawaban soal yang akan dikerjakan itu seperti apa. Setelah itu akan diberikan soal sesungguhnya sebagai latihan soal. Jadi para siswa ini bisa ingat, oh tadi mencari harta karun soalnya ini dan jawabannya ini. Jadi para siswa ini jauh lebih mengerti dan mengingat apa yang sudah mereka cari dan apa yang sudah mereka kerjakan, seperti itu. Biasanya jika kita dapat menggunakan metode ini secara baik, nilai-nilai mata pelajaran akan jauh lebih meningkat karena anak-anak atau para siswa juga dapat lebih mengingat lebih cepat dibanding kita hanya menggunakan metode ceramah. Kalau misalnya kita hanya menjelaskan dari satu arah ke siswanya, mereka cenderung jenuh dan bosan. Tapi kalau kita bisa mengajak para siswa untuk berinovasi dengan memahami materi melalui games, sepertinya para siswa akan aktif yaitu memahami materi dan memahami apa yang kita sampaikan. Dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, yaitu sesuai dengan judul kurikulum merdeka, maka para peserta didik harus merdeka juga belajarnya. Bahwa ketika kita belajar, jangan terpusat kepada guru saja, tapi harus melibatkan siswa agar lebih menyenangkan dan mencintai pembelajaran di kelas. Itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan, dan salah satu metode yang dapat saya jelaskan
dan cara penerapannya melalui games. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.